Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kemukjizatan Al-Quran, Nasikh Mansukh, Al-Muhkam, dan Mutasyabih. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama, Ulfia Diana Nafisah, Muhammad Fakih Muzaki, Anita Liana Nindya Sari. Pengertian kemukjizatan Al-Quran. Kata mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jaz, yang memiliki arti membuat seseorang atau sesuatu menjadi lemah dan tidak berdaya apapun. Al-Quran adalah kalam Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pembacaannya dinilai sebagai ibadah. Kemukjizatan Al-Quran dalam hal ini tidak diartikan pada pemahaman seutuhnya terhadap keseluruhan firman Allah saja, sebagaimana pemahaman ulama yang menyatakan Al-Quran adalah seluruh firman-Nya. Namun kemukjizatan Al-Quran ini bisa bermakna juga pada penggalan ayat dari ayat-ayatnya. Oleh sebab itu, pengertian mendasar dan utama dalam kemukjizatan Al-Quran dapat diartikan dengan pemahaman kemukjizatan Al-Quran yang berada pada minimal satu surah walaupun pendek, 3 ayat atau 1 ayat yang panjang seperti ayat kursi. Pendapat ulama tentang kemukjizatan Al-Quran. Menurut Naim Al-Himsi, pemahaman kemukjizatan terjadi perkembangan yang disebabkan oleh perkembangan zaman yang terjadi. Menurut Al-Jahiz, nuzum Al-Quran yang tiada tandingannya, yaitu dalam bentuk gaya bahasanya atau uslub, bentuk yang teratur dari segi makna-maknanya yang berdampak pada keturunan yang bisa dirasakan secara spiritual atau ruh dalam jiwa dan diri seseorang. Menurut Sholeh Abdul Fattah, bahwa tidak ada kemukjizatan kecuali setelah terdapat ketidakmampuan atau al-ajaz, dan tidak ada ketidakmampuan sama sekali kecuali setelah terdapat tantangan dan keajaiban. Tidak ada tantangan kecuali setelah terdapat pengakuan, pengingkaran, dan penetapan argumentasi yang kuat. Menurut Al-Khattabi, bahwa kemukjizatan tersebut secara esensinya tidak ada perbedaan, hanya saja sudut pandang para ulama yang berbeda-beda. Aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, kemukjizatan Al-Quran yang terkait dengan ilmu pengetahuan atau al-ijaz dan al-ilmi. Yang kedua, kemukjizatan dari aspek kebahasaan atau al-i'jaz al-lughawi. Yang ketiga, kemukjizatan dari aspek ajaran syariat atau al-i'jaz at-tasyri'i. Bukti kemukjizatan Al-Quran. Markoulik yang menyatakan bahwa Al-Quran merupakan bagian ilmu kitab yang telah mencapai kesuksesan dan mengubah peradaban Arab jahiliyah menjadi pemuka agama yang berdasarkan politik. Maurice Bucaille mengidentifikasikan bahwa Al-Quran secara tepat mendeskripsikan fenomena alami, kenyataan-kenyataan secara spesifik seperti melestarikan mayat Fir'aun menggunakan garam. Nasikh dan mansukh. Nasikh secara bahasa berarti izalatu al-syai'i wa adamuhu, menghilangkan sesuatu dan meniadakannya, yang berarti nakhlu al-syai'i, memindahkan dan menyalin sesuatu, berarti tabdil, penggantian, berarti tahwil, pengalihan. Sedangkan nasikh secara istilah adalah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil atau kitab syara yang lain. Maksud mengangkat hukum syara adalah terutusnya kitab hukum yang mansukh dengan perbuatan mukallaf. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa A. Dipastikan nasikh apabila ada dua hal, yaitu nasikh dan mansukh. B. Nasikh harus turun belakangan dari mansukh. C. Menilai suatu ayat sebagai penasikh dan yang dinasikkan apabila ayat-ayat kontradiktif itu tidak dapat dikompromikan dan diamalkan secara bersama. Sedangkan syarat kontradiksi adanya persamaan subjek, objek, waktu, dan lain-lain. D. Al-nasikh pada hakikatnya adalah Allah. Kadang-kadang dimaksud juga dengan ayat-ayat yang menasik mansukh, sedangkan mansukh hukum yang diangkat atau dihapus. Dalam nasikh diperlukan syarat, yaitu hukum yang mansukh adalah hukum syara.
Dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang kemudian dari kitab yang dimansukh dan kitab yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Sebagaimana pendapat Al-Zarqani tentang definisi nasik adalah mengangkat hukum syara, yang memberi kesan bahwa nasik hanya terjadi pada hukum-hukum yang berhubungan dengan furu ibadah, dan muamalat menurut orang-orang yang mengakui nasik. Adapun yang berkaitan dengan akidah, dasar-dasar akhlak dan etika, pokok-pokok ibadah dan muamalat, dan berita-berita mahdah, maka menurut jumhur ulama tidak terjadi nasik padanya. Pedoman untuk mengetahui nasik dan mansukh yaitu a. Ada keterangan pegas pentransmisian yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Konsensus ijma' berumat bahwa ayat ini nasik dan mansukh. C. Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori. Nasik terbagi ke dalam 4 bagian. A. Nasik Al-Quran dengan Al-Quran. Para ulama yang mengakui adanya nasik telah sepakat adanya nasik Al-Quran dengan Al-Quran, dan itu pun telah terjadi menurut mereka. B. Nasik Al-Quran dengan Sunnah. Nasik ini terbagi menjadi 2 macam. Pertama, nasik Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur ulama berpendapat hadis ahad tidak bisa menasikkan Al-Quran karena Al-Quran adalah nasik yang mutawatir, menunjukkan keyakinan tanpa ada praduga atau dugaan padanya. Sedangkan hadis ahad adalah nasik yang bersifat zanni dan tidak sah pula menghapus suatu yang sudah diketahui dengan suatu sifat dugaan atau diduga. C. Nasik sunnah dengan Al-Quran. Jumhur ulama memperbolehkan nasik seperti ini. Contohnya, menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan oleh sunnah, kemudian ketetapan ini dinasikkan oleh Al-Quran. D. Nasik sunnah dengan sunnah. Sunnah macam ini terbagi menjadi 4, yaitu nasik sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, nasik sunnah ahad dengan sunnah ahad, nasik sunnah ahad dengan sunnah mutawatir, dan nasik mutawatir dengan sunnah ahad. Ayat-ayat nasik mansukhnya. Adapun ayat-ayat yang mansukh nasiknya dapat kita lihat di bawah ini. Di antara ayat yang mansukh nasiknya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 dinasikkan dengan hadis, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi waris. Ayat 240 dalam surat Al-Baqarah dinasikkan dengan ayat 234 terdapat dalam surat yang sama. Dan ayat 224 dalam surat Al-Baqarah dinasikkan dengan ayat 286 dalam surat yang sama. Hikmah adanya nasik adalah untuk menjaga kemaslahatan hamba, perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi manusia. Cobaan dan ujian bagi mu'alaf, apakah ia mengikuti atau tidak, dan menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasik itu beralih ke yang lebih berat, maka terdapat tambahan pahala. Jika beralih ke yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan bagi hambanya. Al-muhkam dan mutasyabih. Muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaan antara dua hal. Sedangkan secara terminologi, mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya, maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Pendapat ulama tentang ayat-ayat mutasyabih. Pada umumnya para ulama memulai pembahasan mutasyabih dengan merujuk pada surat Al-Imran ayat 7, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Shadaqallahul Adzim. Ulama salaf dan khalaf mempunyai metode tersendiri untuk memahami ayat mutasyabih. Seperti ulama ahlus sunnah wal jamaah memahamkan ayat mutasyabih menjadi dua yaitu ayat tafwid, yakni tidak membahas maknanya sama sekali. Ayat muhkamat adalah jelas maknanya dan sudah pasti benar. Maka kalau kita katakan bahwa ayat mutasyabihat itu diantaranya berarti seperti yang disebutkan dalam ayat muhkamat adalah tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hikmah dalam ayat-ayat al-muhkam. Pertama, jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. 2. Menjadi rahmat bagi manusia, khususnya yang kemampuan bahasa Arabnya lemah, sebab arti dan maknanya sudah cukup terang dan jelas. 3. Memudahkan manusia mengetahui arti, maksud dan menghayatinya. 4. Mendorong umat untuk giat memahami, menghayati dan mengamalkan isi Al-Quran sebab ayatnya mudah dimengerti dan dipahami. 5. Menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isinya. Yang terakhir, mempercepat usaha tahfizul Quran. Hikmah dalam ayat-ayat mutasyabihat. Pertama, apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Kedua, menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan Al-Quran. Ketiga, ayat-ayat mutasyabihat mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkapkan maksudnya sehingga menambah pahala bagi orang-orang yang mengkajinya. Yang keempat, jika Al-Quran mengandung ayat-ayat mutasyabihat, maka untuk memahaminya diperlukan cara penafsiran antara satu dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.